Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Kabar penangkapan terhadap pria yang kerap disapa Noel itu dibenarkan oleh pimpinan KPK. Meski demikian, hingga saat ini KPK belum mengungkap secara rinci terkait kasus apa yang menimpa Immanuel Ebenezer. Tim penindakan KPK saat ini masih melakukan upaya paksa dari giat penindakan tersebut. KPK juga belum memberikan secara rinci pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer selama ini dikenal sebagai relawan Jokowi dan aktivis 98. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan kinerja KAI yang tengah utang jumbo kereta cepat dari proyek Jakarta-Bandung. DPR khawatir beban utang proyek kereta cepat tersebut akan membebani keuangan dan menjadi bom waktu bagi PT KAI. Dalam rapat kerja dengan PT Kereta Api Indonesia, sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan kinerja KAI di tengah utang jumbo proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia R. Marini, meminta jajaran manajemen KAI dapat mengungkapkan secara detail terkait langkah restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Anggia, kinerja KAI yang seharusnya memiliki performa yang tinggi dapat terseret oleh belenggu utang. Kereta api sebenarnya, KAI sebenarnya tinggi nih, bisa laba, tetapi kan karena punya Wush ini kan jadi akhirnya defisit gitu. Anggota Komisi 6 Darmadi Zudianto menyebut, dalam 2 tahun terakhir KAI menanggung beban keuangan berat akibat kepemilikan saham mayoritas pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium pemegang 60% saham KCIC. Darmadi memproyeksi pada 2026 utang KAI berpotensi menembus 6 triliun rupiah jika tak segera ditangani. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga. DPR khawatir beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan membebani keuangan dan menjadi bom waktu bagi PT KAI. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin mengakui beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu bagi perseroan. Bobi meminta waktu kepada DPR untuk memahami lebih dalam masalah-masalah yang terjadi di perseroan, termasuk persoalan yang bersumber dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pihaknya juga akan membahas permasalahan tersebut dengan BPI dan Antara untuk mencari jalan keluar terkait utang KCIC tersebut. Kami mohon nanti satu waktu lagi apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat, jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik karena dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian sebesar 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Kerugian pun masih berlanjut di tahun 2025.
Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus menuai polemik. Pasalnya, mega proyek yang dibangun era pemerintah Joko Widodo ini dianggap membebani keuangan perusahaan BUMN yang tergabung di proyek tersebut hingga menanggung kerugian triliunan rupiah. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai tahun 2016 ini pada awalnya hanya membutuhkan biaya 86,67 triliun rupiah. Namun realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membengkak atau mengalami cost overrun hingga sekitar 7,27 miliar US dollar atau setara 112 triliun rupiah. Pasca proyek rampung dan beroperasi, Wush terus mencatat rugi dengan nilai yang sangat besar. 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China harus ikut menanggung beban utang dan bunga tinggi kepada pihak China. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI sebagai entitas asosiasi KAI mencatatkan kerugian bersih sebesar 4,195 triliun rupiah sepanjang 2024. Kerugian masih berlanjut di tahun 2025. Per Juni 2025, PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar mencapai 1,625 triliun rupiah. Dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC, perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium harus ikut menanggung renteng kerugian dari operasional Wush. PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 saham PT PSBI mencatat, sepanjang semester pertama 2025, KAI harus ikut menanggung rugi hampir sebesar 951,48 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, KAI harus ikut menanggung rugi sebesar 2,23 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong percepatan transformasi menuju industri hijau dalam negeri. Hal ini guna meningkatkan daya saing di tengah tren ekonomi hijau global. Kementerian Perindustrian mengejut penurunan emisi gas rumah kaca dan bertransisi menuju energi bersih melalui percepatan transformasi menuju industri hijau. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut saat ini terdapat sejumlah desakan untuk memenuhi kebutuhan industri hijau, mulai dari tuntutan konsumsi terhadap produk hijau, meningkatnya pembiayaan hijau, hingga mekanisme perdagangan global seperti Carbon Border Adjustment Mechanism Uni Eropa yang akan mengenakan biaya tambahan pada produk dengan jejak karbon tinggi. Untuk itu pihaknya mempercepat target net zero emission sektor industri menjadi 2050 dari target nasional di 2060. Untuk itu pihaknya memprioritaskan langkah-langkah strategis, efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta penerapan teknologi rendah karbon. Salah satunya melalui teknologi Carbon Capture Utilization atau CCU, melalui pilot project CCU berbasis hidrometalurgi di PT Petrokimia Gresik. Keluar dengan satu ide, dengan satu konsep yang disebut dengan GISCO, ya, di mana GISCO itu kita harapkan sebagai game changer agar transforming industri ke industri hijau itu tidak memberatkan perusahaan industri. Kemenperin juga menyebut pemerintah terus melakukan ekonomi sirkular menjadi pilar penting transformasi industri hijau, di mana banyak perusahaan di Indonesia yang sudah mempraktikkan seperti mengolah limbah plastik menjadi kemasan baru, melebur kembali scrap metal menjadi baja berkualitas, serta memanfaatkan limbah biomasa sebagai energi alternatif. Dari Jakarta, di Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk membentuk ekosistem pembiayaan hijau yang terintegrasi, resilient, dan inklusif. BI menegaskan pembiayaan hijau menjadi fondasi penting dalam transformasi ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim. Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor demi membentuk ekosistem pembiayaan hijau yang terintegrasi, resilient, dan inklusif. Langkah ini dinilai krusial dalam mempercepat pencapaian target ekonomi hijau nasional dan memperkuat ketahanan sektor keuangan terhadap risiko iklim. Menurut Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Nita Anastuti, pembiayaan hijau menjadi fondasi penting dalam transformasi ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim. Untuk memperkuat peran tersebut,
BI telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk kalkulator hijau untuk mengukur jejak karbon pelaku usaha, pedoman model bisnis UMKM hijau, serta kajian ekosistem pembiayaan hijau sebagai referensi pengembangan sektor keuangan berkelanjutan. Salah satu fondasi yang penting sekali dari transformasi ini adalah ketersediaannya pembiayaan hijau dan pembiayaan untuk UMKM yang terjangkau dan merata, inklusif. Pembiayaan hijau tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan terhadap risiko fisik dan juga transisi, namun juga menjadi pilar strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan jangka panjang. Bank Indonesia mencatat total pembiayaan hijau yang disalurkan mencapai 29,3 triliun rupiah hingga 2025. Angka tersebut mencakup 96 miliar rupiah untuk UMKM hijau sesuai pedoman BI, serta 27,2 triliun rupiah melalui skema rantai pasok korporasi. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Jasa Marga Persero Tbk, emiten berkode saham JSMR akan menerbitkan obligasi senilai 1 triliun rupiah untuk memperkuat pembiayaan dan struktur modal perusahaan. Obligasi ini terdiri dari 3 seri dengan tenor hingga 10 tahun dan suku bunga maksimal 7,15%. PT Jasa Marga Persero Tbk emiten berkode saham JSMR akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 3 tahap 2 tahun 2025 senilai 1 triliun rupiah dengan penawaran umum yang dijadwalkan mulai 1 September 2025. Obligasi tersebut terdiri dari 3 seri, yaitu seri A 120 miliar rupiah dengan jangka obligasi 3 tahun dan bunga sebesar 6,40%, seri B senilai 100 miliar rupiah dengan jangka obligasi 5 tahun dan bunga 6,60%, dan yang terakhir seri C senilai 780 miliar rupiah dengan jangka obligasi 10 tahun dengan bunga 7,15%. Dana hasil penerbitan obligasi ini akan dipergunakan untuk melunasi pokok obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2020 seri B yang jatuh tempo 8 September 2025. Penyetoran modal kepada anak usaha seperti JJS, JJB, dan JPB juga termasuk dalam alokasi dana. Obligasi yang didukung oleh pemerintah IDAA dari Pevindo ini menyasar target pendanaan total 4 triliun rupiah dengan melanjutkan penawaran umum berkelanjutan. Sedangkan obligasi ini diharap memperkuat likuiditas dan menjaga stabilitas keuangan perseroan di tengah proyek infrastruktur yang sedang digarap. Tim Liputan, IDX Channel. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE berencana melakukan right issue dengan menerbitkan hingga 48 miliar saham baru. Aksi korporasi ini ditargetkan dapat meraup dana segar sebanyak 1,2 triliun rupiah. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Perseroan menyebut bahwa rencana rights issue akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui RUU PSLB pada 25 September 2025. Seluruh penerbitan saham baru nantinya tunduk pada ketentuan POJK nomor 32/2015 dan prospektus resmi yang akan diterbitkan Perseroan. Nilai nominal saham yang diterbitkan sama dengan saham existing, yakni Rp25 per saham. Manajemen Perseroan menyampaikan dana hasil rights issue akan dipakai untuk membayar sebagian utang kepada pihak ketiga. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja dan rencana penambahan armada perusahaan. Perseroan menegaskan detail penggunaan dana akan dijelaskan lebih lanjut dalam prospektus resmi yang segera dirilis. Perseroan berharap aksi korporasi ini bisa memperkuat struktur permodalan dan mengundang lebih banyak investor. Dengan demikian, kinerja perusahaan diharapkan semakin solid dan mampu memberi nilai tambah bagi pemegang saham. Rights issue ini juga menjadi salah satu langkah strategis Perseroan untuk menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. 3 komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP mengundurkan diri secara serentak. Kabar ini membuktikan perubahan struktur manajemen yang sedang berlangsung.
Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia Rabu 20 Agustus 2025, PT Waskita Beton Precast Tbk atau emiten berkode saham WSBP menerima surat pengunduran diri dari 3 komisaris perseroan. Mereka adalah Akila Rahmani sebagai komisaris independen, M. Harifar Syafar juga sebagai komisaris independen, serta Hasbi Muhammad Zamri sebagai komisaris. WSBP menjelaskan bahwa Akila Rahmani mengundurkan diri karena ditunjuk menjadi komisaris independen di Waskita Karya. Sementara M. Harifar Syafar dan Hasbi Muhammad Zamri juga dimutasikan ke perusahaan induk. Transfer kepengurusan ini dianggap langkah strategis dalam menajamkan sinergi grup dan menjaga keseimbangan kepemerintahan korporasi. Untuk menindaki proses hukum, WSBP berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB paling lambat 90 hari setelah pengunduran diri tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengangkat pengganti dan menyesuaikan komposisi Dewan Komisaris secara formal sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan pasar modal. Sampai saat ini, Waskita Karya telah menggelar RUPSLB untuk menyesuaikan susunan pengurus dalam kerangka strategis restrukturisasi grup. Ermi Puspa Yunita sebagai Corporate Secretary menjelaskan bahwa langkah ini ada di bawah komitmen perusahaan menjaga adaptivitas dan menyiapkan strategi menghadapi dinamika industri ke depan. Pengunduran diri ini diharapkan memberikan peluang pejabat baru yang lebih responsif terhadap transformasi perusahaan bersama Waskita Karya. Perseroan menegaskan proses rekrutmen komisaris pengganti akan diawasi secara transparan dan sesuai aturan main industri konstruksi BUMN. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, dari informasi emiten kita beralih ke update IHSG sesi pertama hari ini, di mana pada penutupan sesi pertama hari ini IHSG ditutup melemah 0,61% ke level 7.895,35. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.903 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.932. Adapun 380 saham mengalami penguatan, 249 saham mengalami penurunan, dan 169 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun pemirsa, dari top gainers atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain ada BRMS yang mengalami kenaikan 5,73%, ada Aman yang mengalami penaikan 2,94%, ada WIRG mengalami kenaikan 7,3% dan WIFI mengalami kenaikan 1,81%. Sementara dari sisi top losers pemirsa, ada DSSA mengalami penurunan 14,83%, BRPT mengalami penurunan 3,4%, Dewa mengalami penurunan 1,69% dan INKP mengalami penurunan 2,19%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, teknologi dan industri sama-sama mengalami kenaikan di 1,39% dan 0,87%, sementara energi dan infrastruktur sama-sama mengalami penurunan di 1,77% dan 0,53%. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. Pemirsa, kita beralih ke TechBiz. Pengembang Blackmill meluncurkan game baru bertajuk Gallipoli. Game ini siap hadir dengan latar Perang Dunia Pertama di front Timur Tengah. Menawarkan mode multiplayer hingga 50 pemain dengan pengalaman bertempur yang realistis dan juga epik. Pengembang Blackmill meluncurkan game baru bertajuk Gallipoli. Gallipoli merupakan game FPS multiplayer squad based yang bersetting Perang Dunia Pertama. Berbeda dengan seri sebelumnya, game ini memfokuskan perang di front Timur Tengah yang menciptakan latar segar dan eksotik. Pengembang mengintegrasikan lokasi beragam seperti dunes pantai, padang pasir, dan area perkotaan yang terserang bom. Game ini juga menyertakan kampanye Mesopotamia yang memperluas area permainan hingga daerah yang sekarang ini terletak di Irak. Mode permainan adalah squad-based FPS yang menekankan peran spesifik seperti Light Machine Gunner atau name class lainnya.
Public matches akan dipenuhi bot AI untuk menjaga skala permainan yang epic serta memudahkan custom match tanpa bot. Game ini mendukung hingga 50 pemain secara online di satu pertempuran. Pemain dapat memilih antara bergabung sebagai pasukan Ottoman atau Entente British. Gallipoli dijadwalkan dirilis pada tahun 2026 untuk platform PC, PlayStation 5, dan Xbox Series XS. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Asus Republic of Gamers kembali menggemparkan pasar teknologi dengan menghadirkan kartu grafis terbaru ROG Matrix GeForce RTX 5090. Produk ini diklaim sebagai GPU terkuat di dunia saat ini. Asus Republic of Gamers meluncurkan kartu grafis terbaru ROG Matrix GeForce RTX 5090 dirancang dengan arsitektur Nvidia Blackwell yang memberikan lonjakan kinerja signifikan, terutama untuk gaming dan konten kreatif berbasis AI. Dengan teknologi ini, Asus menargetkan para gamer profesional hingga creator. Kartu grafis ini dibekali sistem pendingin hybrid AIO liquid cooling dengan radiator 360 mm sehingga mampu menjaga suhu tetap stabil meskipun bekerja pada beban tertinggi. Keunggulan ini membuat ROG Matrix RTX 5090 lebih tenang dan efisien. Dari segi spesifikasi, ROG Matrix RTX 5090 hadir dengan memori GDDR7 berkapasitas 32 GB yang mampu memberikan kecepatan transfer data lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadikannya ideal untuk VR, rendering 3D, dan gaming 8K. Asus juga menyertakan fitur eksklusif GPU Tweak 3 yang memungkinkan pengguna mengatur clock speed dan voltase secara presisi. Fitur ini memberikan kontrol lebih penuh kepada gamer dan overclocker untuk mengoptimalkan performa GPU. Hingga kini, Asus belum mengumumkan harga resmi ROG Matrix GeForce RTX 5090 di Indonesia, namun sejumlah sumber menyebutkan harganya bisa menembus lebih dari 60 juta rupiah di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Coros resmi meluncurkan jam tangan pintar terbaru yang diberi nama Coros Nomad. Dan berikut informasinya. Coros resmi meluncurkan jam tangan pintar terbaru yang disebut Coros Nomad. Coros Nomad dikenal sebagai jam tangan multisport dengan teknologi canggih untuk mendukung aktivitas olahraga ekstrim dan kegiatan outdoor. Jam tangan ini dibekali desain tangguh serta material ringan yang tahan segala kondisi lingkungan. Jam tangan Coros Nomad memiliki fitur peta offline dan navigasi lengkap untuk membantu pengguna dalam perjalanan di alam terbuka. Dengan fitur ini, para pendukung olahraga seperti lari trail dan mendaki gunung akan lebih terbantu dalam menentukan arah. Dari segi ketahanan daya, Coros Nomad menawarkan baterai yang mampu bertahan hingga lebih dari 40 jam dalam mode GPS aktif. Sementara untuk penggunaan harian, jam tangan ini dapat beroperasi hingga beberapa hari tanpa perlu mengisi ulang. Coros juga menyertakan teknologi sensor lengkap seperti detak jantung, oksigen darah, dan pemantau tidur untuk membantu pengguna memantau kondisi fisik secara real time. Hal ini membuat Coros Nomad layak disebut sebagai partner latihan yang komprehensif. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.